sama Tuhan, engkau tidak penuhi itu. Tapi coba kau penuhi. Saya mau beribadah lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau engkau Tuhan berkati saya dengan usahaku, saya mau lebih sungguh-sungguh. Coba konsisten dengan itu. Saya yakin Tuhan percayakan lebih lagi. Apa yang susah buat Tuhan untuk memberikan kepada kita kepercayaan? Ulangan 4 ayat 29 silakan dibacakan. Dengan segenap hati dan jiwa. Maka semua sumber dayamu pakai untuk mencari Tuhan. Untuk menemukan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memberkati engkau. Untuk itulah engkau diberikan Tuhan berkat. Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau akan menemukan Dia, asal syaratnya ada. Engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Asalkan engkau menanyakan Dia. Asalkan engkau pasti menemukan Dia. Tuhan tidak jauh kok dikatakan Rasul Paulus. Engkau pasti akan bisa hidup, bergerak dan ada. Kalau engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tetapi engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan kalau setengah hatimu datang beribadah pagi hari ini. Kalau setengah hatimu saja engkau pakai untuk beribadah melayani Tuhan. Maka kita ke gereja hampa saja, kita pulang kosong. Tangan kita kosong, pulang dari gereja tangan kosong aja terus. Pokoknya hampa terus, hampa lagi. Kita bilang, tapi sama kita punya teman, kamu kok bisa ya menikmati ibadah? Kamu kok bisa menyembah sama Tuhan? Tapi kenapa saya kok sepertinya setiap pulang gereja saya kosong, saya hampa, saya tidak merasa apa-apa. Karena belum segenap hatimu dan segenap jiwamu engkau mencari Dia. Kalau begitu Tuhan itu jauh dong, maka harus dengan segenap hati, segenap jiwa. Tuhan dikatakan tidak jauh, Dia dekat dari kamu masing-masing. Tetapi karena kekerasan hatimu lah, kata firman Allah. Karena kekerasan hatimu, karena kedegilan hatimu. Karena hatimu yang belum sepenuhnya mencari Tuhan masih dipenuhi dengan kekerasan. Masih dipenuhi kedegilan, masih belum ada penyerahan waktu engkau datang kepada Tuhan. Masih hidupmu penuh dengan keinginan waktu mencari Tuhan. Tuhan lihat, oh dia datang cari saya ini ada kepentingan aja dia ini. Kepentingan supaya ada jabatan, supaya kepentingan apa dia datang mencari saya. Supaya dia mendapatkan ini itu. Tuhan lihat kepentingan kita waktu datang pagi hari ini. Apa kepentinganmu? Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tanpa ada kepentingan selain mencari pribadi Tuhan. Tuhan kasih apa yang tidak engkau minta. Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada yang didoakan. Satu hari nanti, kata puji-pujian dari paduan suara, Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan gumuli. Itu pasti. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah menemukan Tuhan? Saudara mungkin bertanya-tanya, kalau begitu Pak Pendeta, saya akan berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Lalu Pak Pendeta, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya telah menemukan Tuhan? Mari kita lihat Yesaya 48 ayat 18. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah menemukan pribadi itu? Mungkin kita telah berkata, baik saya mau berubah. Saya mau mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Supaya saya menemukan Dia. Kita masih membahas ayat 27 dulu ya. Dan bagaimana kemudian kita tahu bahwa kita telah menemukan pribadi itu? Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, kalau engkau memperhatikan tadi firman Allah ya.
Kalau saudara memperhatikan tadi apa yang dikatakan Ulangan 4 ayat 29. Maka apa yang akan engkau rasakan? Damai sejahteramu. Nah itu yang paling pertama yang dirasakan oleh mereka yang menemukan Tuhan. Di dalam jiwanya, di dalam hidupnya. Dia akan merasakan damai sejahtera yang seperti sungai dikatakan. Teruskan. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, ada dua hal yang akan dirasakan oleh mereka yang menemukan Tuhan. Waktu dia mencari Tuhan. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada damai sejahtera yang mengalir. Yang terus mengalir. Orang kalau dalam ibadahnya dia menemukan Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan dengan air mata yang tidak pernah habis-habisnya. Karena dia menemukan Tuhan. Coba, salah satu ciri orang menemukan Tuhan itu dia rasa damai sejahtera. Itu dulu yang dia rasakan waktu dia pulang. Tapi kalau belum ada damai sejahtera, berarti saudara belum menemukan pribadi itu. Karena pribadi Tuhan itu membawa damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Jadi salah satu tanda hati orang yang sudah menemukan Tuhan waktu dia mencarinya, dia merasakan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kering. Artinya apa? Dia merasakan damai yang tidak habis-habisnya dalam hidupnya. Dia merasakan di dalam hatinya ada ketentraman. Tapi kalau masih ada kekacauan, masih ada ketakutan, masih ada banyak kekhawatiran, saya curiga kita belum menemukan Tuhan dengan baik. Kita belum mencari Tuhan dan belum menemukan Dia. Karena kapan saudara sudah menemukan Tuhan? Itu damai sejahteramu tidak pernah habis. Maka waktu engkau menyembah Tuhan, itu engkau akan menyembah Dia tanpa berhenti-hentinya. Engkau tidak akan bosan, tidak akan jenuh untuk menyembah Dia karena engkau merasakan Dia ada bersamamu. Sentuhan tangan Tuhan. Sentuhan tangan Tuhan itu dapat dirasakan. Hati yang penuh dengan damai. Itu artinya dia sudah merasakan sentuhan tangan Tuhan. Hati yang hancur. Itu tanda dia sudah merasakan sentuhan tangan Tuhan. Karena sentuhan tangan Tuhan itu sangat lembut. Dikatakan firman Allah. Manis lembut. Ada pujian berkata Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Sentuhan tangan Tuhan itu pasti membuat hati itu tidak henti-hentinya merasa bersyukur. Dan tidak henti-hentinya merasa damai sejahtera. Tetapi kapan damai sejahtera itu hilang? Seperti yang dialami oleh Saul. Dia dikuasai oleh roh jahat. Kacau hatinya. Ingin membunuh saja pikirannya. Karena tidak ada damai sejahtera. Nah sebabnya. Dengan adanya seseorang sudah menemukan Tuhan. Dengan adanya seseorang itu sudah mendapatkan damai sejahtera ini dan kebahagiaan ini. Ini menjadi bahan bakar. Bahan bakar solar, bensin, energi yang besar untuk hidup ini bergerak. Hidup bergerak dan ada. Jadi kalau ada damai sejahtera, saudara akan bisa hidup bergerak dan ada. Mari kita lihat. 3 pengertian daripada kata hidup, bergerak, dan ada. Kita hidup, saudara perhatikan firman Allah ya. Kita hidup artinya segala yang mati di dalam jiwa ini hidup kembali. Kalau ada damai sejahtera dari Tuhan, waktu kita sudah menemukan Tuhan, jadi kuncinya temukan Tuhan dulu. Kalau sudah menemukan Tuhan, engkau pasti hidup. Apa artinya hidup? Semua yang mati dalam jiwa. Semua yang mati di dalam hatimu selama ini sudah matilah. Istilahnya sudah tidak ada yang bergerak, tidak menyala lagi.
Apa 3 hal yang sering mati dalam hidup kita semua? Apa 3 hal yang paling banyak mati dalam jiwa orang? Ada 3 hal yang sering saya temukan, kami temukan, dan juga dalam diri kita sendiri kami temukan dalam diri kami. 3 hal yang sering kali mati, yang sulit dihidupkan kembali, yaitu yang pertama, ada iman, pengharapan, dan kasih. Saya tekankan pertama ini dengan kata kehidupan atau kata hidup ini. Sebab ini penting nanti untuk yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, apa yang mati dalam jiwa selama ini akan hidup kembali. Apa yang paling banyak mati dalam jiwa manusia? 1, iman. 2, pengharapan. Dan 3, kasih. 3 hal ini paling sering mati. Dan kalau kita menemukan Tuhan, 3 hal ini akan hidup kembali. Kalau kita menemukan pribadi itu yang memberikan damai sejahtera, pasti 3 hal ini hidup kembali. Iman akan hidup, pengharapan akan hidup, kasih akan hidup. Menyala kembali. Menyala lagi. Menyala imanku. Amin. Ya. Menyala pengharapanku. Amin. Menyala kasihku. Amin. Iya. Jangan cuma menyala istriku. Menyala suamiku. Itu saja. Menyala abangku. Tapi menyala juga imanku. Menyala lagi. Hidup lagi. Iman itu hidup lagi. Kalau seseorang sudah menemukan pribadi Tuhan kembali dalam jiwanya, saya yakin iman yang sudah mati itu akan hidup lagi. Pengharapan yang sudah mati itu hidup lagi. Kasih yang sudah mati itu hidup lagi. Ya, kita lihat dalam Mazmur, dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, jika kita menemukan Tuhan, kita hidup. Berarti imannya hidup, pengharapannya hidup, kasihnya hidup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup. Tetapi, bukan aku sendiri lagi. Jadi kalau mau iman itu hidup, pengharapan itu hidup, kasih itu hidup, bahan bakarnya ini bukan diri kita. Kesehatan saya bukanlah energi, bahan bakar untuk menghidupi iman, harap, dan kasih itu. Kristus yang hidup di dalamku. Berarti aku harus menemukan Dia. Barulah dikatakan aku hidup. Rasul Paulus berkata aku hidup karena Kristus hidup di dalamnya. Jadi kita baru bisa berkata aku hidup. Kalau Kristus hidup di dalamku. Aku menemukan Dia dulu. Aku menemukan Kristus dulu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Coba kita baca Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Rasanya perlu dibacakan kembali juga supaya kita mengerti. Mungkin yang sudah ibadah Bible Study kemarin hari Rabu, makanya saya katakan ini ada kaitannya. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, ia berbuah banyak. Ia pasti berhidup. Hidup imannya, hidup pengharapannya, hidup kasihnya, sehingga dia berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan akhirnya aku di dalam dia. Jadi penting sekali mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menemukan Tuhan, jangan harap iman itu mau hidup. Pengharapan itu hidup, kasih itu hidup. Maka orang itu hidupnya kacau. Orang tanpa iman, apalagi tanpa pengharapan, apalagi tanpa kasih, kata Rasul Paulus, semua tidak ada artinya. Jadi bayangkan kalau hidup tanpa iman, tanpa pengharapan, dan tanpa kasih. Mungkinkah
saudara akan bisa mengerjakan banyak hal. Makanya itu, kalau hari ini ada orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, atau dia percaya Tuhan, tetapi tidak mempercayai satupun Tuhan. Dia katakan Tuhan itu ada, agnostik, meyakini Tuhan itu ada, tetapi tidak meyakini satupun Tuhan di dalam agama, manapun. Ini juga berbahaya. Karena kita tidak tahu Tuhan mana yang kita mau sembah. Bagaimana kita mau kemudian melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam pekerjaan Tuhan kalau tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kasih. Maka orang Kristen yang tidak menemukan Tuhan, saya jamin imannya pasti tidak akan pernah hidup. Pengharapannya tidak akan pernah hidup. Kasihnya tidak akan pernah hidup. Jangan bicara kasih kalau tidak menemukan Tuhan dalam hatimu. Jangan bicara pengharapan kalau tidak ada Tuhan dalam hatimu. Jangan bicara iman kalau tidak ada Tuhan dalam hatimu. Kalau engkau sendiri tidak ada damai sejahtera, jangan bicara iman. Jangan bicara pengharapan, jangan bicara kasih. Kalau engkau masih dalam ketakutan, engkau masih dalam kekhawatiran, engkau masih dalam kebimbangan, engkau masih dalam keputusasaan, engkau tidak akan pernah dapat menyaksikan bagaimana pribadi Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Tidak akan pernah bisa. Karena ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keputusasaan tidak menggambarkan pribadi Tuhan ada sama sekali dalam hidupmu. Ketakutan hanya menggambarkan engkau orang tidak percaya, imanmu mati. Kekhawatiran menggambarkan engkau tidak punya pengharapan. Keputusasaan menunjukkan engkau tidak punya kasih. Dan bagaimana mungkin engkau bisa bicara Tuhan kalau tidak memiliki itu semua? Orang yang mau berbicara Tuhan harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Baru kita bisa berbicara Tuhan. Kita tidak akan bisa berbicara tentang Tuhan. Karena kita sendiri dalam ketakutan. Bagaimana orang mau berkata kepada jemaatnya, ayo kita berjuang. Tetapi kita sendiri takut untuk berjuang. Kita berbicara iman, tapi kita sendiri takut untuk berjuang. Kita bicara pengharapan, tapi kita takut untuk berjuang. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau berkorban, tapi kita bicara iman, kita bicara pengharapan, kita bicara kasih. Bagaimana mungkin bisa? Tidak akan hidup. Maka dari itu, ketika Tuhan menyuruh kita, ayo berjuang misalnya. Itu untuk supaya apa? Di situ kita dilatih, dibentuk karakter, iman, pengharapan, kasih kita. Tidak mungkin kami bisa berbicara iman sebagai hamba Tuhan kalau kami sendiri juga penakut. Bagaimana seorang mau bicara iman tapi dia penakut? Coba bagaimana seorang mau bicara pengharapan tapi dia adalah orang yang mudah putus asa dan kecewa. Bagaimana orang itu mau bicara kasih kalau dia seorang yang mendendam dan ada kepahitan dalam hatinya? Tentu jauh dari itu semua. Sebab itu temukan Tuhan. Kalau mau bicara iman, harap, kasih, harus ada Tuhan dulu dalam hati. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Jadi saya berdoa kita semua menemukan Tuhan. Supaya iman kita kokoh, pengharapan kita juga demikian, kasih kita terlebih lagi kepada Tuhan dan sesama. Hidup benar-benar. Benar-benar boleh hidup. Sebab aku hidup bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bukan berarti saya tidak bergerak hari ini. Atau saya tidak hidup hari ini ya. Kita belum bicara bergerak. Bukan berarti saya tidak hidup hari ini. Saya hidup kok. Secara manusia saya hidup. Saudara lihat juga saya hidup. Tetapi di dalam iman, pengharapan, dan kasih, yaitu bicara rohani, saya mati. Rohani yang mati itu apa? Gambaran rohani mati. Sekali lagi saya ulangi supaya kita memahami perbedaan rohani yang hidup dan rohani yang mati. Rohani yang hidup itu iman, harap, kasihnya hidup. Rohani yang mati itu iman, harap, kasihnya mati. Jadi tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih. Saya katakan tadi dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, kekecewaan, kepahitan. Itu semua. Itu tandanya bahwa tidak rohani yang tidak hidup.
Rohani yang hidup, iman harap kasihnya hidup, menunjukkan ada Tuhan di dalam hatinya. Ada Kristus dalam hatinya. Bagaimana melihat hati seseorang dipenuhi Kristus, ada Kristus dalam hidupnya, orang itu ada Kristus dalam hidupnya. Ya cukup saudara lihat imannya saja. Bagaimana dalam imannya, bagaimana dalam pengharapannya, bagaimana dalam kasihnya kepada sesama, bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Sudah kita bisa lihat bahwa Tuhan hidup dalam orang itu. Tapi kalau dalam hal iman harap kasihnya mati semua, sedikit-sedikit ketakutan, panik, kepahitan, tawar hati. Ini berarti tidak ada Tuhan dalam hidup orang itu. Simpel aja melihatnya kan. Jadi kita jadi tahu, oh kamu gak ada Tuhan dalam hatimu. Karena kamu penakut sekali. Tapi Pak Pendeta saya dari lahir sudah penakut memang. Memang kalau bicara dengan orang penakut agak susah saudara ya. Karena orang penakut itu suka membenarkan rasa takutnya. Membenarkan rasa takut itu sangat keliru. Melawan rasa takut. Bukan berarti Pak Pendeta kita ini manusia tidak ada rasa takut semua. Pak Pendeta juga tidak ada rasa takut. Saya juga ada rasa takut. Tapi apakah kita harus membela, membenarkan rasa takut itu? Tidak, kita harus melawan. Memperjuangkan supaya kita tidak dalam ketakutan lagi. Nah itu yang harus kita kerjakan. Tanda Kristus itu hidup dalam kita itu kita berjuang melawan rasa takut. Fight dengan rasa takut kita sendiri. Kita semua punya ketakutan saudara. Mustahil manusia tidak punya ketakutan dalam hatinya. Tetapi yang penting adalah ketika ada Kristus dalam hidup orang itu. Dia berjuang melawan rasa takutnya. Dia fight, dia tidak membela dan membenarkan. Apalagi mengikuti rasa takut itu. Tapi dia fight untuk memenangkan pertandingan. Seperti Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Teruskan. Galatia 2 tadi ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Kristus hidup dalam kita, kita hidup, iman dikatakan hidup. Rasul Paulus katakan adalah hidup oleh iman. Jadi imannya hidup. Saya hidup karena percaya kepada Tuhan. Imannya hidup. Jadi tanda iman hidup itu apa? Hidup karena percaya. Walaupun belum melihat. Itu tandanya iman itu seseorang iman seseorang itu hidup. Karena dia percaya meskipun dia belum melihat. Dia tetap yakin sekalipun ada tantangan. Itu tandanya iman seseorang hidup, tidak mati. Bagaimana mau melihat iman seseorang hidup? Saya ulangi lagi. Dia tetap percaya sekalipun satu tidak melihat, dua meskipun dalam pergumulan dan tantangan. Tetap percaya. Itu tandanya imannya hidup. Tapi bagaimana imannya mati? Seperti saya katakan tadi, takut, khawatir. Kalau begini, kalau begitu ya. Itu berarti tidak punya iman. Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada iman, pengharapan, kasih itu semua hidup. Kalau kita menemukan Tuhan. Yang kedua, sekarang saya lanjut saja. Tapi penting saudara perhatikan yang pertama. Tanpa yang pertama, tanpa iman, pengharapan, kasih hidup, kita tidak mungkin dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu bergerak. Jadi semua ini berkaitan ya. Karena Tuhan kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita hidup yaitu iman, pengharapan, kasih hidup dulu. Dan sekarang kedua, kita bergerak artinya kita mengalami kegerakan rohani di dalam diri kita. Ada kegerakan rohani. Apa kegerakan rohani itu artinya? Nah, kalau kita seringkali mengikuti KKR, kebaktian kebangunan rohani. Atau kebaktian kegerakan rohani. Apapun namanya lah. KKR itu kan banyak nama sekarang kan. Banyak model, banyak jenis. Apapun namanya. Tujuan dari KKR itu. Supaya terjadi kegerakan dalam hati, dalam hidup anak-anak Tuhan. Dari yang tadinya pasif menjadi aktif. Kita lihat di dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Jadi semua yang sudah hidup. Dia akan bergerak. Itu pasti.
Semua yang sudah hidup pasti bergerak. Tidak mungkin dong kalau hidup lalu tidak bergerak. Lucu kan? Yang mati yang tidak bergerak. Kata Raja Hizkia, orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi kami yang hidup, kami bisa memuji Tuhan. Berarti yang hidup itu bergerak. Terjadi kegerakan dalam hidupnya. Dia aktif. Arti kata kegerakan di sini aktif secara rohani. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kalau yang sudah menemukan Tuhan, dia hidup. Kalau sudah hidup, dia bergerak. Pasti dia bergerak. Tidak mungkin dia pasif. Karena dia hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya aktif untuk mengambil bagian terus di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada kegerakan rohani kalau tidak ada kehidupan rohani. Jadi harus ada kehidupan rohani dulu. Segala yang bernafas, segala kehidupan Kristen yang sudah menemukan Tuhan, dia hidup, iman, pengharapan, kasihnya hidup. Maka pasti dia bisa bergerak secara rohani. Tidak ada kegerakan rohani tanpa kehidupan rohani. Jadi kalau saudara mau terjadi kegerakan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan Tuhan, harus ada kehidupan rohani dulu yang terwujud. Kehidupan rohani harus terwujud. Iman, harap, kasih harus hidup dulu. Dengan menemukan Tuhan lebih dulu. Nah, ini harus terwujud semua rangkaian pohon ini, kehidupan ini harus terwujud. Mulai dari atas, dari akar sampai ke atas, sampai ke ranting-ranting ini harus terwujud semua. Baru bisa. Kemudian nanti terwujud yang terakhir, kita ada. Tidak ada kehidupan rohani, kegerakan rohani tanpa kehidupan rohani. Saya ulang. Jadi kalau kita berpikir akan ada kegerakan besar, tetapi tidak ada kehidupan rohani, maka tidak akan pernah terwujud. Mau kita jungkir balik, mau kita berusaha segenap kekuatan kita, tidak akan terwujud kegerakan. Kegerakan terwujud kalau ada kehidupan. Kita lihat Yehezkiel. Jadi ini berkaitan semua. Biarlah kamu menemukan Tuhan. Maka kamu hidup. Dan kalau kamu hidup, kamu bergerak. Yehezkiel 37 ayat 10-14. Tulang-tulang yang hidup, itu yang bergerak. Ada kegerakan. Aktif dalam melayani Tuhan. Nah, orang yang aktif melayani Tuhan, orang yang aktif di dalam pekerjaan Tuhan, ini menunjukkan tanda bahwa dia hidup secara rohani. Iman, harap, kasihnya pun juga hidup. Tapi orang kalau sudah mulai dia kendor melayani, sudah mulai kendor ibadahnya, nah berarti tidak ada lagi kegerakan karena tidak ada kehidupan rohani. Tidak ada iman, pengharapan, dan kasih yang hidup. Maka dia sudah mulai kendor, sudah mulai malas. Itu kan salah satu tanda-tanda orang sudah mengalami mati rohani. Dia sudah mulai kendor dalam ibadah, kendor dalam melayani. Itu ciri-ciri mati rohani. Yehezkiel 37 ayat 10-14. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Nah, harus nafas itu masuk dulu, baru dikatakan hidup kembali. Seperti bagian yang pertama tadi ya, kalau Tuhan ada, seperti kata Rasul Paulus, Kristus hidup dalamku. Jadi ada nafas dulu masuk, baru tulang-tulang itu hidup. Iman, harap, kasihnya hidup. Setelah on semua, tek semua on. Ya, kalau kita menyalakan di gereja ini, untuk menyalakan sistem yang ada di gereja ini, sebelum menyalakan semua, mulai dari lampu di gereja ini sampai ke sound system, sampai ke videotron, visual, kamera dan lain-lain, semua membutuhkan proses untuk menyalakannya. Yang pertama dinyalakan adalah stabilizer.
Kami menggunakan stabilizer yang cukup besar untuk menyalakan stabilizer itu atau scaffold yang besar. Itu ada prosedurnya. Stabilizer itu tidak menyala begitu saja. Dia waktu kita on, kita menunggu sebentar, lalu kemudian dia menyala. Setelah stabilizer menyala, baru kita menyalakan semua listrik satu persatu, mulai dari lampu, visual, sound. Itu pun semua ada tahapan, ada prosedur yang harus diingat oleh setiap tim. Tidak bisa langsung menyalakan satu kali tek 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 semua. Nggak bisa. Semua harus ada prosedurnya untuk menyalakan sistem. Biasanya orang pakai teknologi baru sekarang, ya, itu dia akan menyalakan semua masing-masing secara otomatis. Tidak lagi pakai masih satu-satu kita nyalakan ya. Satu-satu dia akan nyalakan masing-masing nanti. Tapi bertahap, ada waktunya. Tek. Berapa detik kemudian baru dia nyala lagi satu. Tek. Begitu terus. Karena kalau saudara menyalakan semua sekaligus, beban itu tiba-tiba naik, memuncak. Nah di situ saudara biasanya kaget-kaget kenapa listrik saya mahal. Ya kan? Maka kita kalau menyalakan sesuatu itu pelan satu-satu dulu. Jangan semua langsung sekaligus. Tek, 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 tek. AC pun begitu, semua bertahap. Dan kalau kita melewati prosesnya, nah, tidak akan pernah menyala. Tidak akan menyala. Di situ ada panel untuk lampu. Kalau saudara lupa menyalakan stabilizernya, mau dinyalakan ulang-ulang begini, naik turun, tidak akan nyala dia. Walaupun listrik di panel besar depan hidup. Karena semua melalui stabilizer itu. Kalau stabilizer itu tidak dinyalakan, percuma. Saudara mau korek bagaimana juga tidak akan nyala itu listrik di sini. Karena semua ada tahapan. Untuk bisa semua menyala. Semua bergerak. Harus ada nafas masuk. Setiap yang bernafas, barulah dia dikatakan memuji Tuhan. Kalau sudah masuk nafas, dia hidup. Apa hidup? Imannya menyala. Cetek. Sekarang pengharapannya menyala, kasihnya menyala. Setelah dari situ, dia pasti bergerak. Cetek, menyala lagi. Baru dia bisa memuji Tuhan. Dia kemudian bisa setia, pasti dia bernyala-nyala, aktif di gereja. Aktif melayani. Ya karena semua sudah nyala. Tapi ketika mulai kendor, ya berarti sudah mulai mengalami penurunan. Harus dibaharui lagi. Datang kepada Tuhan, memohon Tuhan ampuni, perdamaikan supaya ada pembaharuan lagi. Begitu, menghidupkan lagi kembali energi itu supaya kuat. Nafas kehidupan masuk, teruskan, tulang-tulang itu hidup, dan kemudian dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Teruskan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tetapi ketika sudah dihembuskan kembali nafas itu, mereka hidup. Teruskan. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau sudah hidup, kita pasti bergerak. Pengharapan kami sudah hilang. Tapi kalau Tuhan hembuskan lagi, hidup lagi pengharapan. Pengharapan hidup, kasih hidup, maka kita pasti bergerak. Terjadi kegerakan. Nah kalau sudah Tuhan bersama kita, kita hidup, kita bergerak, maka pasti kita ada. Kata ada, kita masuk pada bagian yang ketiga, juga pada bagian yang terakhir. Kita ada, artinya kita eksis dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai Dia kembali.
Kata kita ada artinya kita eksis dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai Dia kembali. Jadi kita tetap ada di hadapan Tuhan sampai Tuhan kembali. Kalau sudah hidup, sudah bergerak, sekarang yang terakhir kita bisa capai, yaitu kita tetap di hadapan Tuhan sampai Tuhan kembali. Eksis di hadapan Tuhan, eksis dalam pekerjaan Tuhan. Karena mempertahankan sesuatu inilah yang paling sulit. Untuk mewujudkan kita ada, atau kita eksis, atau kita bertahan, ini bukan sesuatu yang mudah. Memulai mudah, tetapi mempertahankan untuk tetap eksis sampai akhir, itu yang sulit. Dan itu membutuhkan proses ini. Saudara tidak boleh lupa, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Dia, harus ingat, di dalam Dia. Rasul Paulus katakan, hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup dalamku. 1 Raja-Raja 8 ayat 25. Supaya kita tetap bertahan di hadapan Tuhan sampai Tuhan kembali. Bukan eksis dalam pengertian kita narsis. Bedakan pengertian narsis, bedakan pengertian eksis. Jangan jadi narsis, eksis perlu. Eksistensi perlu dikerjakan, perlu dikejar. Tapi narsisme atau percaya diri yang berlebihan itu perlu dikoreksi. Narsisme, ya, kalau biasanya disebutkan orang narsisme atau orang yang terlalu narsis dengan dirinya perlu dikoreksi. Karena ini tidak perlu, yang perlu eksis. Eksis di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan datang, Tuhan masih lihat, oh dia masih ada di ladangku. Sampai aku kembali, dia adalah hambaku yang setia. Dengan kata lain, kita ada ini menunjukkan inilah di mata Tuhan. Hamba-hambaku yang setia. Hamba-hamba yang tetap ada di dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan kembali. Pribadi-pribadi yang tetap bertahan sekalipun ada gelombang badai yang sudah silih berganti. 1 Raja-Raja 8 ayat 25 katakan apa? 1 Raja-Raja 8 ayat 25. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Kalau engkau mau eksis, pelayananmu mau bertahan, engkau harus hidup di dalamku. Anak-anakmu harus hidup. Maka saya ulangi tadi, saya kembali. Kedua hal ini tidak bisa dicapai kalau tidak hidup dulu. Baik bergerak, baik ada, tidak akan bisa dicapai kalau tidak hidup. Terlebih tidak menemukan Tuhan. Kalau tidak menemukan Tuhan, jangan harap semua ini bisa terwujud. Kalau engkau mau kerajaanmu, tahtamu tetap ada, maka anak-anakmu harus hidup di hadapanku, dikatakan firman Allah di sini. Teruskan. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Terima kasih. Kata Salomo, dia ingat perkataan Tuhan kepada Daud. Kalau kerajaanmu, keturunanmu tidak mau terputus di hadapanku, dan mereka tetap duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal mereka tetap hidup, maka pasti eksis, pasti bertahan. Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, kalau kita hidup, pasti bertahan. Kalau ada iman yang hidup, pengharapan yang hidup, kasih yang hidup, kita bergerak, dan terakhir kita ada. Tetap ada dalam ladang Tuhan. Tetap ada dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan waktu Tuhan datang. Ini yang harus kita kejar. Supaya kita tetap bertahan di dalam ladang Tuhan. Kita bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Memulai sesuatu bisa semua orang lakukan. Tetapi mempertahankan untuk waktu yang lama itu tidak semua orang bisa.
Kalau kita adalah salah satu di antara sedikit orang yang bisa bertahan sampai akhir, pasti saya yakin Tuhan sudah janji, siapa yang bertahan menerima mahkota kehidupannya. Eksistensi dalam pekerjaan Tuhan itu bisa dicapai kalau kita hidup, kita bergerak. Dan terlebih yang pertama tadi, kalau kita menemukan Tuhan, pasti kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Banyak orang ingin mempertahankan pelayanannya tetapi mereka tidak pernah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Mana mungkin mereka mau hidup? Sedangkan semua membutuhkan hidup. Untuk bisa bergerak harus hidup. Untuk bisa bertahan dan eksis harus hidup. Bagaimana mungkin kalau bisa semua itu terwujud kalau mati? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia sebagai ayat terakhir dalam Yesaya. Bagaimana Hizkia menghadapi sakit, tetapi kemudian Tuhan menolong dia dan memberikan kelepasan. Yesaya 38 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ya. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang mati. Orang-orang yang turun ke liang kubur Ya. tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang tidak menemukan Tuhan, jangan harap mau hidup saja tidak mungkin ya. Mau bergerak apalagi. Dan apalagi mau berharap mau eksis di hadapan Tuhan. Wah, jauh lah. Tetapi kalau menemukan Tuhan, kita hidup, kita bergerak, dan terakhir kita eksis. Karena mahkota kehidupan itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak mengerjakan sampai 3 hal ini sampai selesai. Bagaimana mahkota kehidupan didapat? Dikatakan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang menerima mahkota. Jadi mahkota tidak didapat kalau tanpa proses ini, menemukan Tuhan, hidup, bergerak, dan ada. Ya dong. Karena syaratnya kan harus siapa yang bertahan sampai kesudahannya yang menerima. Jadi jangan cukup merasa menjadi orang Kristen saja. Dengan KTP, dengan apa yang kita kerjakan hari ini kita sudah merasa saya sudah cukup. Bahkan kami pun hamba Tuhan belum cukup. Banyak yang harus kita kejar sebagai anak Tuhan hari ini. Kalau engkau merasa sudah cukup ibadah hari Minggu, masih belum. Engkau harus kejar lagi, lebih lagi, setia lagi. Banyak yang harus kita kejar hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini. Untuk bisa mendapatkan mahkota kehidupan, kita harus kejar betul-betul semuanya. Yang mati tidak bisa. Tetapi yang hidup, ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Baik, tetapi hanyalah orang hidup yang bisa bergerak dan tetap ada di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Berdoalah. Berjuanglah supaya kita menemukan Tuhan dalam hidup kita semua. Jangan cuma suamimu yang menemukan Tuhan, jangan cuma istrimu yang menemukan Tuhan, tapi engkau belum menemukan Tuhan. Engkau pribadi harus menemukan Tuhan supaya engkau hidup, bergerak dan ada. Hanya di dalam Dia, kata Rasul Paulus, hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup dalamku. Maka aku hidup, imanku hidup, hidupku oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Baru bisa terus melangkah jauh ke depan. Kalau saudara memenuhi semua, apapun bisa saudara lakukan. Saudara menemukan Tuhan, tidak hanya saudara berhasil hari ini. Betul ini. Kalau kita menemukan Tuhan tidak hanya berhasil hari ini. Tetapi dikatakan ada terus bergerak, bahkan ada konsistensi.
di dalam apa yang engkau capai, achievement yang engkau raih, akan bertahan dan terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Tidak akan gagal perbuatan tangan mereka yang menemukan Tuhan. Tuhan sertai tangan-tanganmu, sehingga apa yang kau kerjakan bertahan. Saya ingin melihat kita semua anak-anak Tuhan dalam berkat yang saudara terima hari ini. Terus Tuhan lebih lagi. Dan yang terutama, saya mau melihat kita bertahan. Bertahan dalam keadaan itu. Bertahan dalam pelayanan. Bertahan dalam ibadah. Setia sampai akhir. Sungguh-sungguh sampai akhir. Jangan sampai merosot. Jangan sampai kendor. Jangan. Saya tutup dengan Roma 12 ayat terakhir saja ini. Saya baca lagi. Mohon maaf, saya tambahkan satu ayat Roma 12. Saya ingat. Saudara yang mau membuka Alkitabnya, Roma 12 ayat 11 saya membacakan saja. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapanmu. Sabarlah dalam kesesakanmu dan bertekunlah dalam doa. Ayo mari perhatikan nih firman Tuhan ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Yang menemukan Tuhan pagi siang hari ini, pasti imannya hidup kembali. Pasti pengharapannya hidup. Pasti kasihnya hidup. Dan pasti dia ada keinginan untuk melayani Tuhan. Segala yang bernafas pasti ingin memuji Tuhan. Tidak mungkin yang bernafas tidak ingin memuji Tuhan. Siapa yang hidup pasti mau melayani Tuhan. Siapa yang hidup pasti mau berjuang. Siapa yang hidup pasti mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena imannya hidup, pengharapannya hidup, kasihnya hidup. Terlebih lagi, dia pasti bertahan dengan segala badai kehidupan, tetap melayani Tuhan. Allah yang setia. Menjadi pujian kita semua, tundukkan kepala kita. Kita tundukkan semua kepala lebih dulu sambil kita menyanyikan pujian ini. Yesus, segala yang baik di dalamku, segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yang hidup katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Yesus yang telah memulai semua yang baik. Yesus, Kau telah memulai
segala Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Saudara, pagi hari ini carilah Tuhan dan temukan Dia yang tidak jauh dari kita masing-masing saat ini. Tuhan tidak jauh dari saudara. Buka hatimu supaya engkau hidup, imanmu hidup, pengharapanmu boleh hidup, dan kasih-Mu boleh hidup kembali, sehingga engkau boleh bergerak melayani Tuhan. Engkau lebih lagi menyala-nyala melayani Tuhan. Engkau lebih sungguh-sungguh, engkau lebih kuat menghadapi tantangan. Kalau engkau hidup, engkau tidak akan lemah menghadapi pergumulanmu, tidak akan down. Kalau imanmu hidup, pengharapanmu hidup, kasih itu hidup, kita pasti bisa memuji Tuhan. Semua yang bernafas, biarlah dia menyembah dan memuji Tuhan pada saat siang hari ini. Jika kita hidup, pasti kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan siang hari ini. Cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main lagi hari-hari ini, supaya kita tetap ada dalam pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan usir kita dari pekerjaan pelayanan ini. Jangan sampai Tuhan tendang kita dari kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai sia-sia semua kepercayaan Tuhan. Maka Tuhan cari siang hari ini kehidupan-kehidupan yang mau mencari Dia dan menemukan Dia dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak saudara yang mungkin selama ini merasa imannya mulai mati, pengharapannya juga, kasihnya juga, tetapi saya mau hidup kembali Tuhan. Saya mau bergerak lagi melayani Tuhan seperti sedia kala. Seperti kata Raja Hizkia, saya yang hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ajak ke depan, ada altar di depan. Saya buka altar call pagi siang hari ini. Yang mau tergerak hatinya untuk kembali lagi lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, lebih setia lagi, supaya tetap ada di hadapan Tuhan. Saya ajak ke depan,
tempat di depan ini ada, bangkit berdiri saja. Yang dijamah hatinya dan yang tergerak saja hatinya untuk kembali. Saya mau Tuhan hidup bergerak dan ada. Saya mau Tuhan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi pagi siang hari ini. Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Haleluya, mari angkat kedua tangan kita ke atas. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Maukah kita memuji Tuhan? Semua yang bernafas, semua yang bernafas, pujilah Tuhan. Setiap umat Tuhan siang hari ini, engkau mau memuji Tuhan. Haleluya. Allah yang mulia, gerakkan kembali kami ya Tuhan siang hari ini. Gerakkan kembali kami untuk melayani Engkau ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Semua yang bernafas menyembah Tuhan. Hidupkan kembali setiap iman, pengharapan dan kasih yang mulai pudar mungkin di dalam hati kami ya Tuhan. Allah yang setia, Tuhan ada. Temukan Dia, temukan Dia di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa cari Tuhan. Semua sumber daya yang Tuhan kasih kepada saudara, pakai untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Pakai semua berkat-Mu untuk mencari Tuhan. Pakai semua yang ada padamu,
kekuatan dan kesehatan untuk mencari Tuhan. Ketakutan itu lenyap. Dan iman hidup. Hidup karena percaya. Hidup karena berpengharapan. Hidup dalam kasih Allah. Kita mampu bergerak lebih jauh untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Kalau tiga hal itu hidup, tidak ada yang bisa menahan langkah-langkah saudara. Tidak ada kekuatan yang mampu menjegal langkahmu. Terlebih, engkau bertahan pasti menghadapi apapun juga. Dan mahkota kehidupan disediakan bagimu. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Mustahil di luar pokok anggur kita bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan pernah bisa. Kita tidak bisa bergerak sampai bahkan ada. Terima kasih Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu. Terimalah kekuatan dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya dan Roh Kudus. Seperti kata firman Allah kepada Nabi Yeskiel, bernubuatlah, maka tulang-tulang itu akan hidup. Dan siang hari ini, segala yang mati di dalam jiwamu, segala yang sudah mulai lemah, segala yang sudah mulai merosot di dalam hatimu kepada Tuhan, hamba berdoa, bangkitlah kembali imanmu. Bangkitlah kembali pengharapanmu. Bangkitlah kembali kasihmu di hadapan Tuhan. Bergeraklah. Bergeraklah umatku. Aku mengasihi engkau. Bergeraklah hari ini, aku besertamu. Engkau akan tetap ada di hadapanku. Tidak ada yang akan mengganggu-gugat engkau. Terimalah berkat ini. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ya Tuhan, bangkitkan kembali kami, agar kami bergerak terus melayani Engkau. Kami hidup. Terimalah berkat ini.
Haleluya. Ya Allah. Yang menemukan Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang tidak pernah kering. Kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Engkau akan bawa pulang siang hari ini. Hatimu tidak akan berduka lagi. Kesusahanmu Tuhan angkat siang ini. Ya Allah, ya sayang. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hati kami tidak mau berhenti memuji Engkau ya Tuhan. Karena damai sejahtera itu mengalir. Dari hanya tulang-tulang kami ini. Dari hanya tulang-tulang yang ada di lembah. Engkau ambil kami. Dan Engkau hidupkan kami. Dan Engkau pakai untuk menjadi alat. Terima kasih ya Tuhan. Buat perhatian-Mu saat siang hari ini. Yang telah Engkau nyatakan lagi bagi kami. Biar kesukaan damai sejahtera ini mengalir terus sampai kami tiba di rumah kami. Di tempat kediaman kami. Di tempat kerja kami. Di tempat usaha kami. Biar setiap sumber daya kami Engkau pulihkan lagi. Sehingga semua kami pakai untuk melayani Tuhan dan mencari Tuhan. Jika ada keinginan lain tadinya dalam mempergunakan kepercayaan Tuhan, ampuni kami. Kembali murnikan hati ini. Sehingga kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan lagi. Kami yakin Tuhan, hamba percaya Kau mendengar apa yang dalam hati umat. Kau sudah menjawab mereka. Ini doa kami dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari duduk kembali semuanya. Terpelayan perjamuan suci tetap di tempat.